Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Eh, yang saya hormati Bapak Ahmad Mahfudzi selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah. Nah, di sini saya ingin menyampaikan jawaban dari soal yang sudah Bapak kirimkan, soal UTS ya. Akidah Akhlak di MA. Saya Husnul Fatimah NIM 025. Nah, untuk yang pertama, mengapa sih sifat wajib bagi Allah Ta'ala hanya ada 20, bukan 99? Nah, pada dasarnya, sifat-sifat yang wajib bagi Allah sangatlah banyak, tidak terbatas hanya 20 sifat saja. Nah, para ulama mutakalimin membatasi sifat-sifat wajib hanya berjumlah 20, bukan untuk membatasi sifat-sifat yang wajib bagi Allah, melainkan hanya untuk membatasi sifat-sifat yang wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf mengenai sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Nah, sifat wajib Allah itu ada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah sendiri dalam Al-Qur'an dan Rasul-Nya dalam hadis-hadisnya, dan sebagian pula ada yang ditetapkan berdasarkan akal. Nah, untuk yang berdasarkan Al-Qur'an yang oleh Allah sendiri itu contohnya seperti Al-Basir, Al-Qadar, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang berdasarkan akal itu ada wujud. Nah, wujud itu kan tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, itu karena memang yang menetapkannya itu para tokoh dan para ulama pada zaman dahulu begitu. Nah, semua sifat-sifat yang wajib bagi Allah ini eh, baik dari Al-Quran ataupun dari yang ditetapkan oleh akal itu sama-sama memiliki tujuan untuk melekatkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Nah, terus selanjutnya, mengapa umat Nabi Muhammad SAW bisa terpecah belah menjadi 73 golongan? Nah, dari sumber yang saya baca itu umat Islam berpecah belah karena ajaran mereka yang tidak mau bersesuaian dengan ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat, tetapi masing-masing mementingkan ego golongannya. Mereka kedepannya pendapat kelompok atau mazhabnya dibandingkan mengedepankan ajaran Rasul. Itulah sebab utama terpecah belah. Nah, jadi mulai dari terpecah belahnya ini itu semenjak Rasulullah SAW berwafat. Nah, di mana di situ kan Rasulullah itu menjadi pemimpin, menjadi orang yang dipercaya oleh masyarakat, oleh umatnya untuk memimpin. Nah, di saat Rasulullah wafat, itu kan digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ada beberapa golongan yang mengaku bahwa eh, ketika Rasulullah wafat, itu berarti ya kita sudah tidak ada pemimpin, kita jalan sendiri, begitu. Dan golongan tersebut tidak mau percaya, tidak mau dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, berdasarkan catatan sejarah, itu kalangan umat Islam sejak abad permulaan, terutama pada masa Ali bin Abi Thalib, hingga saat ini terdapat banyak sekali golongan dalam masalah akidah. Nah, dalam permasalahan akidah ini seringkali golongan tersebut berbeda pendapat, berbeda paham, dan bahkan mereka bertentangan. Nah, pada hadis ini itu sebenarnya mengapa ada banyak sekali golongan itu bukan tentang masalah hal-hal yang di luar agama, namun malah karena masalah agama, perbedaan pendapat tersebut sampai-sampai mereka bertentangan begitu. Nah, ini beberapa golongan. Yang pertama ada golongan Ahlus Sunnah. Golongan Ahlus Sunnah itu hanya ada satu golongan. Nah, untuk golongan Khawarij itu ada 10 golongan, Mu'tazilah ada 6 golongan, dan Murji'ah ada 12 golongan. Lalu Syiah ada 32 golongan, Jahmiyah 10 golongan, Najariyah ini ada 6 golongan, dan Dhiriyah ini hanya ada satu golongan. Kilabiyah hanya ada satu golongan, Musyabibah itu ada 3 golongan.
Nah, siapakah yang dimaksud jamaah dalam hadis yang sudah dipaparkan oleh Bapak tadi? Nah, dalam sebuah riwayat, di sini saya menemukan dalam sebuah riwayat itu Rasulullah SAW menafsirkan siapa itu jamiah, siapa itu al-jamaah, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku di atasnya dan para sahabatku. Al-Jam'ah itu kembali kepada dua makna. Al-Jama'ah dalam makna bersatu karena berpegang teguh dengan kebenaran, dan yang dimaksud dengan kebenaran itu adalah mengikuti Nabi SAW dan juga mengikuti kesepakatan ijma para sahabat radhiyallahu anhu. Inilah makna al-jamaah yang diisyaratkan dalam hadis di atas, yaitu bersatu dalam kebenaran. Nah, al-jamaah itu sebenarnya adalah suatu sifat. Dengan kata lain, al-jamaah itu tidak identik dengan kelompok, tidak identik dengan organisasi, yayasan, dan lain sebagainya, melainkan al-jamaah ini adalah sifat. Jadi, siapapun orang yang memiliki sifat al-jamaah ini, maka dia adalah termasuk dalam satu golongan yang masuk surga, gitu. Nah, mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.